Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazif Fikri, NIM 11920051357, semester 3 Ekonomi Syariah. Ingin mengumpulkan tugas lembaga keuangan syariah, yaitu menyetor ringkasan yang dari kelompok-kelompok yang telah dipresentasikan. Materi yang pertama yaitu adalah lembaga keuangan syariah bank. Bank syariah dikenal juga sebagai bank tanpa bunga, bank Islam, dan bank nirbunga. Bank ini mulai ada pada tahun 1990-an, dan bank syariah pertama adalah Bank Muamalat Indonesia. Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah yang ketentuan-tentuannya mengacu pada ketentuan Al-Quran dan Hadis agar tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan syariah. Maka dibentuklah Dewan Pengawas Syariah atau disingkat DPS. Dasar hukum bank syariah adalah Al-Quran dan Hadis. Di antaranya Quran Surat Al-Baqarah ayat 75, Quran Surat Ali Imran ayat 130, Quran Surat An-Nisa ayat 29, dan bank syariah ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama ada fungsi manajer investasi, yang kedua fungsi investor, yang ketiga fungsi sosial, dan fungsi jasa keuangan. Bank syariah terdiri dari dua jenis, yaitu bank umum syariah atau disingkat dengan BUS, dan yang kedua adalah unit usaha syariah. Dan materi selanjutnya itu adalah Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah merupakan wakil dari Dewan Syariah Nasional yang bertugas untuk mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Sedangkan fungsi utamanya adalah sebagai penasehat dan pemberi saran pada direksi, pimpinan unit usaha syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah, dan sebagai mediator antara LKS dan DSN dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari LKS yang memerlukan fatwa dan kajian dari DSN. Pentingnya keberadaan Dewan Pengawas Syariah dikemukakan dalam pasal 10 ayat 1-3 Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan nomor 3/BI/2007 dan pasal 109 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007. Mekanisme kerja DPS yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya. Yang kedua, berkewajiban mengusulkan pengembangan lembaga krisnan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan DSN. Yang ketiga, melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun anggaran. Yang keempat, merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN. Dan materi selanjutnya yang ketiga yaitu adalah lembaga pembiayaan syariah. Kita mulai dari pengertian. Lembaga pembiayaan syariah adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Ada beberapa bentuk kegiatan usaha dari lembaga pembiayaan syariah, yaitu sewa guna usaha atau leasing, anjak piutang atau factoring, usaha kartu kredit, pembiayaan konsumen, dan itu saja. Modal ventura syariah adalah bisnis pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dengan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang landasan hukumnya adalah sebagai berikut. Kepres nomor 61 tahun 1998 tentang pembiayaan, KMK nomor 1991/KMK 013/1988 tanggal 20 Desember tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga keuangan. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah nomor 62 tahun 1992 tentang sektor-sektor usaha perusahaan pasangan usaha dari perusahaan modal ventura. Selanjutnya ada KMK nomor 227/KMK 01/1994 tanggal 9 Juni 1994 tentang sektor usaha dari perusahaan modal ventura dan lain-lain. Salah satu tujuan dari kegiatan modal ventura adalah memungkinkan dan mempermudah pendirian usaha baru, dan manfaatnya adalah kemungkinan berhasilnya usaha lebih besar. Ada 3 instrumen modal ventura, yaitu musyarakah, mudharabah, dan murabahah. Selanjutnya, materi selanjutnya adalah asuransi syariah.
Asuransi syariah menurut bahasa berasal dari kata kafala yang arti mendukung, memberi makan, menolong, dan lain-lain. Secara istilah, takaful berarti pembinaan iman, jiwa, dan kepribadian individu, keluarga, masyarakat, serta tanggung jawab satu sama lain untuk menolong, membantu, serta menjamin hak dan kesejahteraan bersama. Asuransi adalah kesepakatan bersama di antara masyarakat untuk menjamin dengan cara mengumpulkan uang yang digunakan sebagai dana bantuan bagi orang yang kesusahan. Di Indonesia, dasar hukum asuransi syariah tertulis dalam Undang-Undang Peraturan Pemerintah, SK Dirjen Lembaga Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan atau KMK, Peraturan Menteri Keuangan serta Fatwa DSN SIP MUI. Usaha perasuransian meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi. Perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional adalah pada asuransi syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang bertugas mengawasi, dan hal ini tidak ditemukan pada asuransi konvensional. Akad asuransi syariah menggunakan prinsip tolong-menolong dan asuransi konvensional menggunakan prinsip jual beli. Selanjutnya, yang perbedaan selanjutnya, investasi dana pada asuransi syariah berdasarkan bagi hasil atau mudharabah, sedangkan pada asuransi konvensional menggunakan bunga atau riba. Pada asuransi syariah, kepemimpinan dana berada pada peserta dan perusahaan hanya sebagai pengelola, sedangkan pada asuransi konvensional dana yang terkumpul menjadi milik perusahaan dan perusahaan bebas menentukan alokasi investasinya. Yang selanjutnya, perbedaan selanjutnya, pada asuransi syariah, pembayaran klaim diambil dari rekening tabaru atau dana kebajikan seluruh peserta, sedangkan pada asuransi konvensional diambil dari rekening dana perusahaan. Dan selanjutnya, perbedaan yang terakhir, pada asuransi syariah keuntungan perusahaan dibagi dengan peserta sesuai prinsip bagi hasil, sedangkan asuransi konvensional seluruh keuntungan menjadi milik perusahaan. Sekian dari saya. Terima kasih. Apabila ada salah kata mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.